Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa online lagi di mata pelajaran IPS. Seperti biasa, untuk pekan ini Ibu masih membahas bab 2 mengenai interaksi sosial. Subbab yang akan Ibu bahas yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Jika sebelumnya Ibu sudah menjelaskan pengertian interaksi sosial, begitu juga Ibu sudah menyampaikan syarat-syarat interaksi sosial. Oke anak-anakku, interaksi sosial itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, tanpa harus melihat status sosial, tanpa harus melihat pendidikan seseorang, ataupun harus melihat usia seseorang. Di antara kita, pastilah kita pernah berinteraksi dengan orang yang beda pendidikannya. Misalnya kalian anak SMP pasti pernah berinteraksi dengan anak SMA, ataupun misalkan anak SD ya, ataupun misalkan berinteraksi dengan orang yang berbeda usia. Contohnya seperti sekarang, Ibu sedang berinteraksi dengan anak yang usianya belasan tahun ya. Artinya Ibu sedang berinteraksi dengan anak-anak SMP. Nah, itu interaksi sosial, tidak harus berinteraksi dengan orang-orang yang sama usianya, kemudian sama jenis kelaminnya, tidak ya, tapi bisa dengan siapapun. Kemudian interaksi sosial ini ada beberapa bentuknya. Kali ini Ibu akan membahas bentuk-bentuk yang asosiatif. Nah, yang pertama ini ada kerjasama ya. Kerjasama ini sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, kerjasama ini dilakukan oleh lebih dari satu orang, ataupun misal secara kelompok ya. Kelompok itu artinya lebih banyak orangnya, dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan bersama-sama. Nah, kerjasama ini punya beberapa bentuknya lagi. Yang pertama ada kerukunan. Kerukunan ini adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras, ataupun golongan. Di Indonesia itu banyak sekali suku bangsanya ya, banyak rasnya, banyak golongannya. Tentulah kita pasti menginginkan kerukunan itu selalu terjaga ya. Contohnya misalkan mungkin kalian punya teman yang agamanya berbeda. Jika kalian beragama Islam, mungkin saja ada teman kalian yang agamanya non-muslim. Contohnya misalkan agama Kristen, Buddha, Hindu, ataupun misalkan beda sukunya ya. Misalkan ibu mah dari Sunda, kemudian punya temen itu orang Jawa, atau misalkan orang dari jauh sekali, orang Papua. Nah, itu bentuk dari kerukunan. Yang kedua ada bargaining. Bargaining ini tawar-menawar yang terjadi antara penjual dan pembeli ketika melakukan jual beli barang atau jasa. Ibu yakin pasti ada yang pernah melakukan tawar-menawar ini ya. Walaupun memang kebanyakan pastilah orang tua yang sering melakukan bargaining ini. Apalagi ibu-ibu biasanya kalau belanja apapun pasti selalu tawar-menawar. Kemudian yang ketiga ada kooptasi. Ini pemilihan anggota baru dari suatu badan musyawarah oleh anggota yang telah ada. Kalau misalkan dalam hal kecilnya, contohnya seperti pemilihan anggota OSIS ya, kan anggota OSIS itu dipilih oleh anggota yang telah adanya sebelumnya gitu. Nah, itu termasuk kooptasi. Kemudian koalisi, ini kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Nah, kalau misalkan dalam partai ketika akan diadakannya pemilu, pasti partai tersebut akan berlomba-lomba untuk menambah suara agar partainya tersebut bisa menang dalam pemilihan.
Kemudian berikutnya ada joint venture. Ini usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Joint venture ini biasanya terjadi ketika melakukan suatu usaha atau suatu bisnis. Nah, maka kerjasamanya itu sebutnya itu istilahnya itu joint venture. Itu adalah bentuk-bentuk kerjasama. Nah, bentuk asosiatif yang kedua, kalau tadi kerjasama yang pertama, kali ini akomodasi. Akomodasi ini penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. Jadi biasanya ada perantara, ada penengah ketika pihak yang satu dengan pihak yang lain ada perdebatan atau ada pertentangan. Akomodasi juga punya beberapa bentuk, ya. Yang pertama ini ada koersi. Bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawan. Jadi ketika dua orang sedang berdebat, sedang bertentangan, nah salah satu pihaknya itu punya tekanan yang lebih sehingga pihak lawannya itu merasa dalam keadaan yang lemah, ya, itu koersi. Kemudian berikutnya ada kompromi, persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. Kompromi contohnya ya seperti kemarin ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan tugas pada ibu. Kemudian ada beberapa anak yang japri ke ibu. Kemudian kita berkompromi, Bu, tugasnya yang mana dulu nih yang harus dikerjakan yang paling penting. Akhirnya ibu kasih tugas yang A, B, C dan lain sebagainya. Itu kompromi, ya. Jadi persetujuan yang dilakukan untuk berdamai. Kemudian ada arbitrasi, ini usaha perantara dalam meleraikan sengketa, ya. Jadi ada perantaranya. Mediasi, proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Jadi arbitrasi, mediasi itu menggunakan pihak ketiga. Ada juga konsiliasi, usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Kemudian berikutnya ada toleransi. Toleransi ini batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, ya. Toleransi misalkan contohnya nih, karena sekarang harus selalu wajib masker, ya. Ketika ibu datang ke pasar, kemudian ada yang tidak pakai masker, biasanya oleh petugas pasar itu diberikan toleransi. Dia diharuskan membeli masker di sekitar pasar tersebut, kemudian ditegur harus membeli masker, tapi tidak diberi hukuman, contohnya seperti denda. Itu termasuk toleransi. Kemudian ada stalemate, konflik yang terselesaikan ketika para pihak yang berkonflik dianggap sama kuat atau imbang. Kalau stalemate ini jadi ketika dua pihak sedang berselisih, ya, ketika keduanya itu punya kekuatan yang sama, artinya imbang, secara perlahan pasti perdebatannya itu akan hilang begitu saja. Nah, ini biasanya disebut dengan stalemate. Kemudian ada adjudikasi, sebuah cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, ya. Sengketa itu permasalahan, perdebatan, pertentangan atau juga konflik antara dua pihak dengan melibatkan orang lain yakni sebagai pihak ketiga. Jadi ya anak-anak, kalau akomodasi ini kebanyakan dibantu oleh perantara pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang ketiga, bentuk asosiatif yang ketiga ini ada asimilasi. Asimilasi ini pembaruan nilai dan sikap warga masyarakat yang tergolong sebagai satu bangsa. Asimilasi ini seperti toleransi, ya. Artinya kita menerima nilai lain, sikap lain dari warga masyarakat yang lain.
Contohnya di kita mayoritasnya umat muslim, tapi di kita juga ada minoritasnya agama-agama non-muslim. Contohnya seperti Buddha ya, kemudian Kristen, Katolik, Protestan, ada juga Hindu, ada juga Konghucu. Nah, itu termasuk asimilasi. Atau misalkan ketika di Bandung mayoritasnya orang Sunda ya, tapi ada juga orang yang berasal dari Sumatera, berasal dari Papua, berasal dari Kalimantan, Aceh dan lain sebagainya. Itu adalah asimilasi. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Intinya kita tidak boleh membeda-bedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya, karena Allah itu menciptakan semua makhluk itu sama. Kalau dalam agama Islam kita itu semua sama, yang membedakan itu hanyalah amal ibadah kita, apakah amal kita sudah baik ataupun belum. Jadi jangan sampai ada pembulian ya karena kita berbeda dengan yang lainnya, apalagi membeda-bedakan karena suku, karena ras, karena golongan seseorang ya, jangan sampai seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.